Selamat siang, perkenalkan nama saya Heri Yosito. Kemarin saya melakukan pengecekan kolesterol totalnya 500 dan triglycerida saya adalah 1000. Pada saat terjadi arteriosklerosis, itu sebenarnya terjadi penurunan suplai baik oksigen dan nutrisi ke jaringan. Pada saat-saat tertentu seperti olahraga, stres, kemudian aktivitas fisik yang berat itu tubuh membutuhkan oksigen dan nutrisi yang jauh lebih banyak daripada keadaan-keadaan biasa. Sehingga pada saat seperti ini, olahraga yang cukup lama menguras tenaga, tentu kebutuhan oksigen dan nutrisi yang meningkat ini tidak bisa dipenuhi oleh penyempitan daripada pembuluh darah jantung. Jadi bangun. Dan stroke itu kerap sekali terjadi secara tiba-tiba. Nah, serangan jantung stroke ini sebagian besar itu kasusnya disebabkan karena kenaikan tekanan darah, diabetes mellitus, dan penyempitan daripada pembuluh darah yang disebabkan karena kolesterol yang kita kenal dengan nama arteriosklerosis. Kali ini kita ngambil topik tentang penyempitan pembuluh darah yang disebabkan karena sumbatan daripada kolesterol. Teman-teman mungkin pernah mengalami kolesterol yang tinggi atau yang mungkin juga sangat tinggi, padahal sudah melakukan diet yang ketat, sudah tidak makan yang namanya gorengan, tidak makan mentega, tidak makan margarin, makanan yang berlemak pun dikurangi, tidak makan susu yang berlemak, tetapi setiap pemeriksaan lab ternyata kandungan kolesterolnya cukup tinggi. Mari kita lihat apakah semua kolesterol itu didapat dari makanan. Pertama kita bicara dulu tentang apa yang disebut dengan total kolesterol. Jadi total kolesterol itu adalah gabungan dari antara berbagai jenis kolesterol misalnya HDL, LDL, dan trigliserida. Nah, kolesterol ternyata sebagian besar, 80% itu diproduksi oleh hati. Hati pada tubuh manusia. Hanya 20% yang didapat dari makanan. Karena itu, kalau kita sudah berdiet, kolesterol kita tetap tinggi karena memang 80% kolesterol kita diproduksi oleh hati kita sendiri. Berbeda dengan trigliserida. Nah, trigliserida sebagian besar didapat dari makanan. Tetapi makanan yang menjadi trigliserida tidak harus makanan yang berlemak. Makanan yang berasal dari lemak, dari protein, dari gula yang tidak dijadikan energi maka disimpan sebagai cadangan trigliserida. Biasanya trigliserida disimpan dalam bentuk jaringan adiposa yang biasanya kita temukan di sekitar perut, di sekitar bokong, di sekitar leher yang lazim kita sebut dengan obesitas sentral. Nah, teman-teman, HDL yang lazim kita sebut dengan kolesterol baik Padahal kolesterol itu sebenarnya semuanya fungsinya ada, baik LDL maupun HDL. Nah, HDL ini dihasilkan oleh hati. Fungsinya dia mengangkut kelebihan daripada kolesterol yang berasal dari sel-sel tubuh kita, diangkut ke dalam hati, sehingga nanti kelebihannya dibuang dalam bentuk feses, sebagian besar diubah menjadi dalam bentuk empedu.
Nah, empedu ini berguna untuk penyerapan nutrisi dari makanan, terutama vitamin. Kemudian LDL yang disebut dengan kolesterol jahat, ini fungsinya juga ada. Dia diproduksi oleh hati, diantarkan ke sel yang membutuhkan. Di situ digunakan untuk membentuk pelindung pelindung sel. Kemudian digunakan untuk membentuk vitamin, terutama vitamin D. Digunakan untuk membentuk hormon. Nah, hormon-hormon steroid terutama ya, misalnya progesteron, estrogen, testosteron. Hormon ini bahan dasarnya sebagian besar berasal dari kolesterol. Kemudian otak kita itu sebagian besar bahan bakunya berasal dari kolesterol. Jadi kolesterol ini di otak berguna untuk komunikasi antar saraf, sehingga tentu kalau kita kekurangan kolesterol juga tidak baik. Nah, disebut dengan kolesterol jahat LDL ini karena jika nilainya berlebihan, dia disimpan di sekitar pembuluh darah yang bisa mengakibatkan saluran pembuluh darah menjadi menyempit. Ini maka disebut dengan kolesterol jahat. Sedangkan kalau kita kembali kepada apa itu fungsi trigliserida. Jadi kalau kita makan makanan yang apa saja ya, misalnya karena trigliserida tidak hanya dibentuk dari makanan berlemak, tetapi juga dibentuk dari makanan yang karbohidrat. Nah, makanan ini digunakan oleh tubuh sebagian, digunakan untuk energi. Ketika energinya sudah terpenuhi, maka sisa daripada makanan ini disimpan dalam bentuk trigliserida. Orang-orang yang paling gampang mengalami nilai kolesterol tinggi, walaupun tadi dokter bilang sudah berdiet apa-apa, adalah pertama orang yang mungkin aktivitasnya tidak banyak bergerak. Kemudian orang yang mengalami obesitas. Yang ketiga dia adalah orang yang mengalami resistensi insulin atau orang yang mengalami diabetes mellitus. Makanya orang-orang yang diabetes mellitus itu wajib melakukan pemeriksaan kolesterol dan trigliserida. Karena apa gini? Orang yang mengalami kenaikan gula darah atau terjadi resistensi insulin, maka gula darahnya itu tidak bisa masuk ke sel. Ya. Ketika gula darahnya tidak bisa masuk ke sel karena insulinnya yang berkurang, maka kelebihan daripada glukosa itu akan disimpan sebagai lemak yang namanya trigliserida. Makanya itu orang yang nilai gula darahnya tinggi biasanya diikuti dengan nilai trigliserida yang tinggi. Kemudian kalau terjadi nilai gula darah yang tinggi, itu artinya tubuh juga tidak bisa menggunakan energi yang berasal dari glukosa. Makanya digunakan energi yang berasal dari lemak. Lemak yang terutama ada di dalam tubuh kita yang trigliserida itu akan dilepas. Nah, itu juga yang membuat trigliserida dalam tubuh kita itu juga akan makin tinggi. Resistensi insulin itu juga membuat hati kita yang sebagian memproduksi kolesterol itu akan memproduksi kolesterol LDL lebih banyak daripada kolesterol HDL. Nah, itulah yang menjadi mengapa seorang penderita diabetes itu gampang sekali mengalami kelainan daripada profil lipid. Biasanya kelainannya diikuti dengan peningkatan trigliserida, peningkatan dari kolesterol LDL, malah justru kolesterol HDL-nya justru yang mengalami penurunan. Apa yang kita lakukan jika kita memiliki kolesterol tinggi? Teman-teman harus ingat adalah kolesterol tinggi, trigliserida tinggi itu merupakan faktor predisposisi orang terkena penyakit kardiovaskuler dan terkena stroke. Apalagi diikuti dengan adanya darah tinggi, adanya diabetes mellitus. Sehingga teman-teman harus melakukan pertama, diet rendah lemak. Kemudian konsumsi serat yang tinggi. Dengan kita mengkonsumsi serat yang tinggi, maka penyerapan lemak di dalam usus kita akan berkurang. Kemudian
jangan makan secara berlebihan, terutama di malam hari, kecuali teman-teman yang mungkin aktivitas malamnya hebat, olahraga malamnya hebat ya, sehingga rata-rata kan kita yang makan malam tidak berapa lama kemudian tidur. Nah, sebaiknya makan malamnya itu harusnya makan yang tinggi serat, kalau perlu yang rendah kalori. Karena coba teman bayangkan ya, kalau kita makan nasi goreng, itu satu piring nasi goreng itu boleh memiliki nilai kalori bisa 3 kali lipat daripada kita makan nasi putih. Nah, habis itu kita tidur, maka nilai kalori yang satu piring nasi goreng itu diubah menjadi trigliserida dalam tubuh kita. Olahraga sangat baik, karena dengan olahraga akan membuat kandungan HDL kita akan makin tinggi. Jika juga bisa dibantu dengan obat-obat kolesterol ya, seperti misalnya simvastatin, atorvastatin, atau fibrat untuk menurunkan trigliserida. Cara kerjanya tidak lain adalah dengan cara apa? Dia mempengaruhi hati untuk mengurangi atau menghentikan produksi daripada kolesterol jahat, yaitu menghentikan daripada kolesterol LDL. Demikian teman-teman topik kita tentang yang menyebabkan terjadinya penyempitan daripada pembuluh darah atau yang kita kenal dengan arteriosklerosis. Demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kasih komentar. Terima kasih.